Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kembali lagi Bapak membawakan tutorial matematika. Di sini kembali yang Bapak bawakan yaitu tentang materi peluang dengan part 3 bagian peluang suatu kejadian. Jadi nantinya Bapak harapkan anak-anak kami tetap menonton dan memperhatikan video ini sampai dengan selesai, sehingga nantinya anak-anak kami bisa lebih memahami tentang materi tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan langsung membawakan bagian part 3 dari peluang, yaitu peluang suatu kejadian. Pada peluang suatu kejadian ini, nanti di sini yang pertama sekali kita bahas yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Pada ruang sampel dan titik sampel ini nanti, yang pertama sekali kita lihat apa pengertian dari ruang sampel dan apa pengertian dari titik sampel. Kita perhatikan, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Jadi di sini dapat kita perhatikan dengan jelas perbedaan dari ruang sampel dan titik sampel. Kalau dikatakan dia ruang sampel, ini kita ambil definisi secara ringkas, yaitu semua hasil yang mungkin muncul pada percobaan yang kita buat. Sedangkan titik sampelnya itu adalah anggota-anggota dari titik sampel yang kita coba. Nah, itu dia. Di sini bisa kita buat dengan jelas sebuah contoh dari ruang sampel dan titik sampel. Kita lihat. Ini biasa kita ibaratkan dengan sebuah mata dadu dan uang logam. Kita lihat pada contoh yang pertama di sini. Pada percobaan melempar dua buah mata dadu dan uang logam atau uang logam, koin, yang berisi, kita perhatikan yang berisi pada uang logam, itu sisinya itu ada dua, ada sisi angka dan ada sisi gambar. Kita lempar sebanyak satu kali. Tentukanlah ruang sampel dari percobaan tersebut. Kita perhatikan, untuk percobaan melempar dua buah mata uang logam. Kita lihat, untuk koin pertama, sisi yang muncul ada angka gambar. Koin kedua atau uang logam kedua, sisi yang muncul ada angka dan gambar. Sehingga nanti kalau kita lempar secara bersamaan, maka nanti akan muncul kemungkinan angka-angka atau angka gambar. Atau bisa jadi sebaliknya, gambar angka dan gambar-gambar. Jadi dari tabel ini bisa jelas kita perhatikan tentang ruang sampel tersebut. Sehingga di sini dari tabel ini bisa kita tuliskan secara langsung yang termasuk dari ruang sampel dari dua buah mata uang logam yang kita lempar secara bersamaan sebanyak satu kali, maka ruang sampelnya di sini semua himpunan dari percobaan tersebut. Berarti anggotanya yang muncul bisa jadi nanti kemungkinannya angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Sedangkan yang dikatakan dia titik sampel itu kita lihat semua anggota-anggota dari ruang sampel. Berarti semua anggota-anggota dari ruang sampel, di situ kita perhatikan anggotanya ada 4. Ada angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Itulah dia contoh yang pertama tentang definisi dari ruang sampel dan titik sampel. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh kedua Bapak buat. Di contoh kedua ini Bapak buat tentang contoh dadu. Kita perhatikan. Dua mata dadu berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak satu kali. Tentukanlah ruang sampel pada percobaan tersebut. Jadi kita perhatikan. Kalau dia dua mata dadu, berarti satu mata dadu sisinya itu ada 6. Berarti di sini mata dadu untuk yang pertama, itu sisinya itu 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk mata dadu kedua. Mata dadu yang pertama di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari kedua mata dadu ini, kalau kita lempar bersama-sama sebanyak 1 kali, maka kemungkinan dadu yang muncul bisa jadi nanti muncul mata dadu 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Atau sampai dia nanti mata dadu yang muncul 6 dengan 1, 6 dengan 2, 6 dengan 3, 6 dengan 4, 6 dengan 5, dan 6 dengan 6. Berarti dari sini bisa kita lihat pengertian dari ruang sampel itu. Berarti semua percobaan yang muncul dari kejadian mata dadu 1 dan 2 inilah yang dikatakan dengan ruang sampel. Sehingga di sini kalau dikatakan dia titik sampelnya bisa dengan jelas kita lihat dari contoh tabel tersebut. Jadi dari kedua contoh yang sudah Bapak buat, bisa kita ambil kesimpulan untuk menentukan ruang sampel dapat disimpulkan dengan menentukan banyaknya ruang sampel pada percobaan dapat dirumuskan NS sama dengan A pangkat N. Di mana dari simbol ini kalau kita jabarkan, NS di sini maksudnya banyaknya semua percobaan yang muncul. Sementara A di sini banyaknya sisi pada objek, misalkan satu mata dadu, itu sisinya ada 6, berarti A-nya di sini 6. Kemudian N ini maksudnya banyaknya jumlah objek yang mau dicoba. Berarti nanti kalau dadunya kita lempar 1, berarti N-nya 1. Kalau dadunya kita lempar 2, berarti N-nya 2. Dari contoh definisi ini, dapat kita kaitkan sebuah contoh. Kita perhatikan. 3 uang logam dilempar bersama-sama ke atas. Tentukanlah ruang sampelnya. Berarti dari 3 uang logam ini, yang menjadi A di sini merupakan sisi dari uang logam. Berarti uang logam kita ketahui sisinya ada 2, yaitu angka dengan gambar. Sehingga di sini nilai A-nya kita buat 2. Kemudian, yang menjadi N-nya di sini, banyaknya jumlah objek yang mau dicoba. Berarti banyak jumlah objek yang mau dicoba di sini ada 3 uang logam. Berarti N-nya 3. Sehingga ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam kita dapatkan 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Inilah dia menentukan ruang sampel secara mudah. Jadi Bapak harapkan nantinya anak-anak kami dapat memahami dari penjelasan ruang sampel. Selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan lagi mengenai pengertian peluang suatu kejadian. Karena sebelum kita masuk ke pengertian peluang suatu kejadian, terlebih dahulu anak-anak kami harus paham mengenai ruang sampel dan titik sampel. Karena nanti di pengertian peluang suatu kejadian ini berhubungan erat dengan pembahasan yang tadi. Di sini pengertian peluang suatu kejadian, bisa kita lihat bersama, peluang suatu kejadian itu merupakan perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan atau banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Atau bisa kita buat definisi secara ringkas, peluang suatu kejadian merupakan banyaknya percobaan yang mau kita buat dibagi dengan banyaknya semua kejadian yang muncul. Atau bisa kita buat dengan sebuah simbol rumus, kita perhatikan. Ini dia, kita lihat. Rumus peluang suatu kejadian, misalkan ada A adalah suatu kejadian yang diinginkan,
maka nilai peluang kejadian A dinyatakan dengan bentuk PA sama dengan NA per NS, di mana kalau kita artikan PA sama dengan NA per NS, NA di sini banyaknya kejadian A, sedangkan NS di sini banyaknya kejadian yang mungkin muncul pada percobaan tersebut. Nah, dari penjabaran pengertian dari peluang suatu kejadian, bisa kita buat beberapa contoh untuk mengaplikasikan rumus tersebut. Kita perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini, pada percobaan melempar sebuah dadu. Pada percobaan melempar sebuah dadu, tentukanlah peluang kejadian yang muncul mata dadu ganjil. Nah, yang pertama sekali kita lihat mata dadunya. Mata dadunya yang kita lempar 1. Berarti di sini kalau 1 ruang sampelnya kita dapatkan 6/1, sehingga di sini sisi dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya sama dengan 6. Nah, kemudian yang mau kita coba itu munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil kita perhatikan itu akan muncul mata dadu 1, 3, 5. Sehingga di sini NA-nya sama dengan 3. Sehingga kalau kita dapatkan NA dengan NS-nya, maka langsung kita masukkan ke rumus PA sama dengan NA per NS. Berarti di sini NA-nya kita dapatkan nilainya 3, NS-nya kita dapatkan nilainya 6. Sehingga 3/6 kita dapatkan nilainya 1/2 atau setengah. Nah, inilah dia contoh yang pertama tentang peluang suatu kejadian. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini pada percobaan melempar sebuah koin bersisi angka A dan gambar dengan sebuah mata dadu bermata dadu 1 sampai 6. Bersama-sama dilempar sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya pasangan koin dan gambar yang ditentukan dengan mata dadu ganjil? Nah, jadi di sini yang pertama sekali bisa kita buat sebuah tabel supaya lebih jelas nanti menentukan ruang sampelnya. Nah, yang pertama di sini kita buat dulu koinnya. Koinnya di sini 1, berarti pada koin mata uang terdiri dari 2 sisi, ada angka dan sisi gambar. Kemudian untuk dadu di sini terdiri dari 6 sisi dengan mata dadu 1 sampai 6. Nah, sehingga kalau kita pasangkan koin dengan mata dadu, nanti akan muncul angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, angka dengan 6. Nah, kemudian untuk sisi gambar, gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Nah, dari tabel ini yang mau kita perlukan hanya pasangan sisi gambar dan mata dadu ganjil. Sehingga dari sini yang menjadi NA-nya ini gambar dengan 1, gambar dengan 3, gambar dengan 5. Sehingga dari bantuan tabel ini dapat kita buat jawaban yang akan kita tentukan. Yang mana di sini yang pertama sekali sebuah mata dadu dan uang logam, berarti NS yang kita dapatkan sisi uang logam ada 2, sisi dadu ada 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, selanjutnya, munculnya gambar dan mata dadu ganjil, maka di sini yang menjadi anggotanya G gambar dengan 1, G3 gambar dengan 3, dan G5 gambar dengan 5. Sehingga NA-nya sama dengan 3. Sehingga kalau sudah kita tentukan NA dengan NS, maka peluang kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil adalah peluang gambar dan ganjil sama dengan
NA per NS atau banyaknya kejadian muncul gambar dan mata dadu ganjil dibagi dengan NS. Berarti NS banyaknya kejadian dari suatu percobaan. Sehingga di sini NA-nya sama dengan 3, per NS-nya sama dengan 12, sehingga 3 per 12 kita sederhanakan dapat hasilnya 1/4. Nah, itulah dia jawaban dari contoh soal nomor 2. Nah, selanjutnya, kalau masih kurang jelas, di sini Bapak buat contohnya satu lagi, di contoh 3. Perhatikan bagus-bagus. Dua mata dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Tentukanlah nilai peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Berarti kedua mata dadu berjumlah 10 di sini maksudnya, kalau kedua mata dadu itu muncul, maka kalau dijumlahkan nanti kita dapatkan hasilnya 10. Itulah dia pengertian dari kedua mata dadu berjumlah 10. Jadi yang pertama sekali di sini kita tentukan dua mata dadu, berarti kita dapatkan ruang sampelnya NS sama dengan A pangkat N atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, itu dia. Selanjutnya, maka yang mau kita tentukan munculnya kedua mata dadu berjumlah 10, berarti di sini berjumlah 10, kalau kita pasangkan mata dadunya 4 dengan 6, berarti 4 tambah 6 10. 5 dengan 5, berarti 5 tambah 5 10. 6 dengan 4, berarti 6 tambah 4 10. Maka nilai NA-nya sama dengan 3. Sehingga kalau kita dapatkan NA dan NS-nya, langsung kita masukkan ke rumus. Peluang kejadian munculnya kedua mata dadu berjumlah 10 adalah PA sama dengan NA per NS. Berarti kita dapatkan tadi NA-nya 3, kita dapatkan NS-nya 36, sehingga 3 per 36 kita dapatkan hasil sederhananya 1/12. Nah, inilah dia 3 contoh dari peluang suatu kejadian. Jadi nanti Bapak harapkan kalau dari ketiga contoh ini dan penjelasannya kurang jelas, silakan buat di kolom komentar dengan pertanyaan. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini Bapak cukupkan mengenai peluang suatu kejadian. Masuklah kita ke sub yang kedua, yaitu tentang pembahasan frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan di sini disimbolkan dengan FH. Frekuensi harapan maksudnya banyaknya kemunculan kejadian yang kita dapatkan dari suatu percobaan. Jadi dari pengertian frekuensi harapan ini bisa kita buat rumus secara bentuk umum. FHA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. PA di sini maksudnya peluang suatu kejadian yang kita dapatkan, sementara banyaknya percobaan di sini maksudnya banyaknya percobaan yang kita buat dari kejadian tersebut. Nah, jadi dari bentuk umum ini dapat kita buat sebuah contoh. Kita perhatikan, sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Yang menjadi pertanyaannya, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 6? Berarti kalau dia satu mata dadu, maka sisinya 6, maka mata dadu yang kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari situ nanti mata dadu 6, anggotanya cuma 1. Nah, sehingga kita masukkan PA sama dengan FHA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Berarti PA yang kita dapatkan 1/6 dikali banyak percobaannya 120 kali. Sehingga 1/6 dikali 120 kita dapatkan hasilnya 20. Sehingga kita dapatkan hasilnya 20 kali. Nah, selanjutnya, kalau masih kurang jelas di contoh yang pertama, masih ada di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini perhatikan,
Di suatu daerah peluang kemungkinan akan terjadi serangan penyakit pada ternak ayam adalah 0,24. Jika populasi ayam di daerah tersebut terdapat sebanyak 400 ekor, berapa frekuensi harapan ayam kemungkinan akan terkena penyakit tersebut? Jadi dari contoh soal yang kedua ini, dapat kita lihat secara jelas banyaknya frekuensi harapan yang mungkin terkena penyakit di daerah tersebut. Nah, di sini kita lihat di soal itu. Berarti peluang kemungkinan terjadi penyakit X populasi ayam kita dapatkan langsung PA-nya di sini 0,24. Sementara banyaknya sampel atau populasinya di sini percobaannya sebanyak 40 ekor. Berarti langsung kita kalikan PA dikali banyaknya percobaan berarti 0,24 dikali 400 ekor. Berarti kita dapatkan hasilnya 96 ekor ayam. Nah, inilah dia materi tentang pembahasan frekuensi harapan. Jadi Bapak harapkan dua submateri yang sudah Bapak jelaskan, yakni yang pertama mengenai peluang suatu kejadian, yang kedua mengenai frekuensi harapan. Bapak harapkan kalau masih ada lagi tentang pembahasan yang kurang jelas, kembali buat pertanyaan di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang baik dan yang sopan. Jadi harapan Bapak, anak-anak kami terus menonton video pembelajaran ini sehingga nantinya anak-anak kami dapat lebih memahami materi tentang peluang khususnya di bagian ketiga ini. Jadi Bapak harapkan sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Bapak sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.